hari sudah sekitar pukul 8:30 malam. Langit kota Jakarta mendung berawan gelap, dan hujan rintik-rintik mulai membasahi bumi. Linda baru saja turun dari kantornya di lantai 22 sebuah gedung perkantoran di Jalan Sudirman. Biasanya, dia pulang naik MRT ke rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Namun karena hujan, kali ini dia memesan taksi online. Langit kian gelap dan hujan rintik-rintik berubah menjadi hujan lebat. Tidak lama kemudian, aplikasi di HP Linda menunjukkan nama, nomor polisi, dan jenis kendaraan. Walau di aplikasi seharusnya adalah mobil Avanza berwarna putih, tapi Linda mendapat pesan dari pengemudi yang bernama Ganda bahwa dia membawa mobil Brio warna hitam. Maaf, mobil Avanza putihnya lagi masuk bengkel. Demikian, pesan di aplikasi sekaligus meminta Linda untuk bersabar menunggu karena jalanan lumayan padat. Setelah menunggu sekitar 15 menit, sebuah mobil Brio hitam muncul di lobi dan Linda segera naik. Mobil kemudian bergerak menyusuri Jalan Sudirman menuju ke arah selatan. Sang sopir hanya mengangguk dan mengucapkan selamat datang. Hujan makin lebat, dan pemandangan di luar hanya lampu jalan dan lampu mobil yang berderet rapat karena padatnya lalu lintas. Sekitar 5 menit kemudian, Linda melihat keluar dan sempat melihat patung pemuda, menandakan kendaraan baru melewati bundaran Senayan. Namun, tiba-tiba saja Linda merasa ada yang aneh di mobil ini. Ada harum bunga melati yang kadang muncul, kadang menghilang. Dan Linda juga merasa bahwa di samping kanannya seakan-akan ada penumpang lain yang duduk. Namun kalau ia menoleh ke kanan, tidak terlihat ada siapa-siapa. Mobil terus berjalan, dan ketika memasuki Jalan Panglima Polim, jalanan sudah tidak terlalu macet. Namun hujan masih terus mengguyur. Genangan air mulai tampak di mana-mana. Wangi bunga melati mulai surut, namun bau dupa mulai menyerbak di dalam kendaraan. Linda mencoba berbicara dengan sopir. Anehnya sopir seakan-akan tidak bisa mendengar suara Linda. Sesekali, sopir berbicara tetapi terhadap sosok lain yang duduk di samping kanan Linda. Linda makin ketakutan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau minta turun juga tidak bisa, karena sopir tidak bisa mendengar suaranya dan seakan-akan menganggap dirinya tidak ada. Linda mulai berteriak minta tolong. Tapi siapa yang bisa mendengar suaranya di dalam kendaraan yang melaju di bawah derasnya hujan di malam hari? Mobil Brio hitam terus melaju tanpa memperhatikan teriakan Linda. Dan kini sudah memasuki Jalan Fatmawati. Wangi harum dupa mulai mereda, dan secara perlahan digantikan dengan aroma kemenyan yang menusuk hidung. Rasa takut Linda sudah tidak terkendalikan. "Berhenti, stop!" Linda berteriak. Namun supir tetap tancap gas seperti tidak mendengar apa-apa. Dia bahkan kemudian berbicara ke penumpang yang tidak terlihat dan duduk di sebelah kanan Linda. Tiba-tiba HP di tas Linda berbunyi. Dia segera membuka dan menjawab panggilan yang masuk. Ternyata dari Ganda, sopir taksi online yang dipesannya. "Kak Linda, saya sudah 10 menit menunggu di depan lobi, namun kakak tidak muncul juga. Maaf, pesanan terpaksa saya batalkan ya." Demikian, suara di seberang sana terdengar sedikit marah.
Tadi juga saya chat beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Tambah ganda lagi. Linda lalu membuka aplikasi dan melihat beberapa pesan dari ganda yang baru sempat dibaca. Lalu siapa supir ini? Atau saya naik mobil yang salah? Pikir Linda. Dia juga baru ingat tadi tidak sempat melihat nomor polisi kendaraan ini. Dia hanya ingat Brio hitam sebagai pengganti Avanza putih. Sewaktu naik, dia juga tidak bicara dengan sopir. Main naik dan duduk saja. Apa mungkin ini adalah mobil pesanan penumpang tidak terlihat yang duduk di sebelah kanan saya? Tanya Linda kepada dirinya sendiri. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab, karena berbicara dengan sopir pun dia tidak bisa. Supir menganggap dirinya sama sekali tidak eksis. Linda hanya bisa terduduk membisu sambil melihat mobil yang sudah mendekati kawasan Cipete. Sedikit lagi tiba di stasiun MRT Cipete. Mobil lalu belok kiri menuju ke jalan Cipete Raya. Bau kemenyan kembali menghilang, dan aroma melati serta berbagai macam parfum kembali merebak di dalam mobil. Linda sudah tidak punya tenaga untuk berteriak minta tolong. Dia hanya duduk pasrah di dalam mobil. Secara tidak sengaja Linda melihat ke kaca spion di depan di dekat supir. Linda terkejut bukan kepalang. Dia tidak bisa melihat dirinya di kaca itu. Dan di sampingnya duduk seorang perempuan yang cantik dan berambut panjang memakai gaun putih panjang. Dia terlihat tersenyum manis di kaca spion itu. Sontak, Linda menoleh ke sebelah kanan. Ajaib, sekarang dia bisa melihat perempuan itu. Mobil kemudian berhenti tepat di depan Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Hujan sudah reda. Perempuan itu mengajak Linda turun. Rasa takut Linda sudah hilang dan dia merasa sangat nyaman berada di sini. Tubuhnya terasa ringan. Tidak berapa lama mobil pergi dan menghilang. Perempuan itu mengajak Linda memasuki areal pemakaman. Terus memasuki makin menjauh dari jalan raya. Linda merasa seakan-akan sudah mengenal perempuan ini sejak lama walau belum ingat siapa dirinya. Mereka berjalan bergandengan menuju ke sebuah makam yang masih baru. Tanahnya masih merah dan banyak karangan bunga masih berserakan di sekitarnya. Di situ tertulis dua nama. Nama sang ibu Sri Hartini yang meninggal ketika Linda masih berusia 3 bulan. Dan nama Linda binti Suparman yang baru saja meninggal 2 hari yang lalu. Linda, selamat datang di dunia baru. Lupakan kantor dan pekerjaanmu, ujar perempuan itu sambil memeluk Linda. Nurdin dan Mehmet senang sekali. Liburan sekolah nanti ini mereka akan menjenguk kakek dan nenek. Kakek dan nenek mereka tinggal di desa, di sebuah rumah tua dengan halaman yang luas dan pemandangan pegunungan yang indah. Udaranya sejuk dan sangat cocok untuk beristirahat. Liburan sekolah tiba. Mereka berempat berkendara selama lebih 6 jam dari kota melewati jalan-jalan di pegunungan yang berkelok-kelok. Sore sudah menjelang ketika mereka tiba di rumah kakek dan kemudian mereka beristirahat. Namun, Nurdin yang berusia 11 tahun serta Mehmet yang baru berusia 8 tahun segera bermain baik di dalam rumah maupun halaman rumah. Mereka senang dengan suasana di kampung ini. Nurdin, Mehmet, kalau main jangan jauh-jauh. Dan pastikan sebelum maghrib sudah pulang ke rumah, kata kakek memberi nasihat.
sedangkan nenek dibantu ibu sedang sibuk menyiapkan makanan untuk malam nanti. Nurdin dan Mehmet langsung bermain berlarian di halaman dan lapangan serta taman bunga di sekitar rumah. Di belakang rumah juga ada sebuah danau kecil yang lumayan indah dan tempat yang asik untuk bersantai sambil menanti tenggelamnya matahari. Bosan bermain di dalam rumah, keduanya mulai menjelajah rumah kakek yang lumayan luas. Walau sebuah rumah tua, tetapi memiliki 2 lantai dengan beberapa kamar. Mereka menjelajah dari satu ruangan ke ruangan lain di lantai atas. Kamar di lantai atas banyak yang kosong, dan keduanya suka main petak umpet atau berlarian saja ke sana kemari. "Mamet, ayo kita main di sini," kata Nurdin kepada adiknya, dan mereka kemudian masuk ke sebuah kamar yang kebetulan tidak terkunci. Kamar ini lumayan besar dan dindingnya banyak digantung foto-foto lama. Asiknya lagi, kamar ini mempunyai balkon di mana Nurdin dan Mamet bisa menikmati pemandangan halaman rumah dan gunung serta lembah di kejauhan. "Nurdin, Mamet, ayo ikut kami." Sayup-sayup, terdengar suara anak lelaki memanggil dari sudut kamar. Nurdin dan Mamet berlari ke arah asal suara tersebut. 2 anak lelaki sebaya mereka menyambut dengan gembira. "Ayo ikut kami," kata anak lelaki yang lebih besar. Usianya mungkin sebaya dengan Nurdin, dan adiknya yang seusia Mamet hanya bersorak gembira. Mereka menuju ke sebuah rak buku, membuka sebuah pintu kecil dan kemudian masuk ke dalamnya. Nurdin dan Mamet mengikuti 2 anak lelaki tadi, kemudian muncul dari balik sebuah pohon kapuk besar yang ada di semak-semak di antara pepohonan bambu. Mereka berada di sebuah tanah lapang dekat sebuah danau kecil. Banyak anak sedang bermain dengan gembira di sini. Sebuah dunia baru membentang di hadapan Nurdin dan Mamet. Suasananya sekilas mirip di kampung kakek. Yang baru buat Nurdin dan Mamet adalah banyaknya anak-anak serta jenis permainan yang dimainkan anak-anak itu. Permainan mereka umumnya jarang dikenal oleh Nurdin dan Mamet. Ada kelereng, gasing, egrang, dan lompat tali. Ada juga yang bermain layang-layang dan gobak sodor. Sementara anak perempuan bermain congklak, masak-masakan, bola bekel, dan masih banyak lagi. Sejenak, Nurdin dan Mamet asik sekali bermain sampai lupa waktu. Ketika azan maghrib menggema, mereka baru ingat pesan kakek dan minta kepada 2 anak laki-laki yang bernama Amin dan Amir untuk mengantar pulang. "Nurdin, Mamet, jangan bilang ke ayah atau kakek kalian kalau main bersama kami," pesan Amin, anak yang lebih besar. "Baik, ini rahasia di antara kita. Besok kita bermain lagi ya," kata Nurdin. Mereka kemudian diantar ke pohon kapuk dekat rumpun bambu. Lalu secara ajaib muncul kembali di kamar di lantai 2 rumah kakek. "Nurdin, Mamet, di mana kalian?" Terdengar suara ayah, ibu, dan kakek memanggil-manggil. Mereka segera turun ke beranda dan bercerita bahwa sebenarnya mereka tidak kemana-mana dan hanya bermain di lantai atas. Esok paginya, Nurdin dan Mamet bersama ayah, ibu, serta kakek dan nenek berwisata ke beberapa tempat menarik di sekitar desa mereka. Ada tempat pemandian air panas dan juga situ atau danau yang indah. Singkatnya, Nurdin dan Mamet sangat senang dan menikmati liburan di kampung kakek. Menjelang sore mereka sudah kembali ke rumah. Setelah istirahat sebentar, Nurdin dan Mamet sudah tidak sabar untuk bermain bersama Amin dan Amir serta teman-temannya di dunia mereka yang mengasihkan.
Bahkan sebelum mereka naik ke lantai atas, suara panggilan Amin dan Amir juga sudah terdengar menggoda. Mereka kembali naik ke kamar di lantai atas. Dan sebelum memasuki lemari buku, Mamet sempat melihat sebuah foto tua tergantung di dinding. "Amin, Amir, apa itu foto kalian?" tanya Mamet sambil menunjuk ke sebuah foto di mana ada 3 orang anak. 2 di antaranya adalah Amir dan Amin, dan seorang anak lelaki lain yang lebih kecil usianya. Mungkin baru 3 atau 4 tahun. "Iya, itu foto kami bertiga dengan adik bungsu kami," jawab Amin. Mereka berempat memasuki pintu di rak buku dan kemudian kembali tiba di pohon kapuk dekat rumpun bambu untuk bergabung dengan anak-anak lainnya bermain dengan gembira. Nurdin dan Mamet kembali menikmati permainan anak-anak yang sudah jarang dijumpai di rumah mereka. Mereka berdua benar-benar merasa bahagia ikut ke dunia anak-anak yang dimiliki Amin, Amir, dan teman-temannya. Ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat. Awan menjadi gelap dan hujan turun dengan lebatnya. Sebagian tempat sudah mulai tergenang air. Sungai di dekat lapangan mereka bermain mulai meluap. Amin dan Amir segera mengajak Nurdin dan Mamet untuk pulang kembali ke pojok pohon kapuk. Namun, seperti kata pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru saja selesai Mamet masuk ke lubang di pohon tersebut, pohon kapuk itu tumbang diterjang air dan angin ribut. Nurdin tertinggal di dunia Amir dan Amin, sementara Mamet kembali ke dunia ayah dan kakek. "Nurdin, Mamet," kembali terdengar teriakan kakek, ayah, dan ibu. Kali ini mereka lebih cemas karena sudah hampir waktu Isya. Kedua anak tersebut belum kembali dari bermain. Tiba-tiba saja, Mamet muncul dari balik pintu rak buku. Sang kakek segera memeluknya dan bertanya kenapa Nurdin belum pulang. Sambil menangis, Mamet menceritakan semua yang telah terjadi. Tiba-tiba saja Mamet menunjuk ke foto 3 anak yang kemarin sempat dilihat. Sekarang ada 4 anak di foto tua itu. Salah satunya adalah foto Nurdin.